Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan sejarah dari petilasan Ki Ageng Henis di Laweyan, Surakarta. Perkenalkan, nama saya Laksito Adnam Proboguritno dengan NIM 235221279. Saya Anissa Dita Amanda Wahyuno Rizky dengan NIM 235221244. Saya Priana Musafir dengan NIM 235221250. Saya Safi Agustina, NIM 235221252. Saya Aida Intan Widyastuti dengan NIM 235221257. Saya Alfiana Laildianti Hairunisa dengan NIM 235221262. Saya Miftah Aulia Rahmawati dengan NIM 235221263. Saya Nura Mastiawati dengan NIM 235221277. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit silsilah dari Ki Ageng Henis sendiri. Ki Ageng Henis sendiri adalah putra bungsu dari Ki Ageng Selo dengan Nyi Bijak atau Nyi Ageng Selo, putri dari Sunan Ngerang, dan ia juga mempunyai 6 saudara yang dimana saudaranya itu perempuan semuanya, yaitu Nyai Ageng Wurung Tengah, ada Nyai Ageng Sobo, Nyai Ageng Bangsri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patanen, dan Nyai Ageng Pakis Dadu. Lalu Ki Ageng Henis sendiri itu menikah dengan Nyai Ageng Henis dan mempunyai putra yang bernama Ki Ageng Pamanahan. Lalu Ki Ageng Pamanahan sendiri juga menikah dengan Nyai Sabinah atau Nyai Ageng Pamanahan dan juga mempunyai keturunan atau cucu dari Ki Ageng Henis sendiri itu adalah raja pertama Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Ki Ageng Henis atau yang dikenal dengan Ki Ageng Laweyan yang bertempat tinggal di Laweyan. Beliau merupakan penyebar agama Islam dan ahli batik di Laweyan. Selain itu, Ki Ageng Henis merupakan tokoh penting dalam sejarah kampung batik Laweyan, dan beliau juga merupakan guru spiritual Jaga Tingkir sebelum Jaga Tingkir menjadi raja dan sultan Hadiwijaya.
Jadi di sini makam dari Kiai Ageng Ningis diapit oleh dua makam, yaitu makam dari Nyai Pandanaran dan yang satunya yaitu makam dari Nyai Ageng Pati. Jadi di sekitar makam Kiai Ageng Ningis ini terdapat makam dari keturunan keraton dan makam dari keturunan Kiai Ageng Ningis sendiri. Di sini ada beberapa pohon. Nah, pohon itu bernama pohon Nogosari yang usianya lebih dari 500 tahun. Penyebaran Islam di Solo. Sebelum menjadi wilayah Islam, masyarakat di Solo, tepatnya di Laweyan, masih memeluk agama Hindu. Ki Ageng Henis kemudian diberi tanah pendidikan oleh Ki Ageng Geluk, di mana ia mengajarkan warga untuk mengembangkan benang menjadi kain dan batik yang bernilai bagus. Sembari mengembangkan benang di Laweyan, Ki Ageng Henis juga menyebarkan Islam. Hingga akhirnya, wilayah Laweyan berhasil diislamkan oleh Ki Ageng Henis termasuk Ki Ageng Geluk. Ki Ageng Ningis memiliki hubungan baik dengan Ki Ageng Geluk, seorang pemimpin Hindu di Laweyan. Melalui pendekatan yang damai, Ki Ageng Geluk akhirnya tertarik untuk memeluk Islam dan menyarankan agar pura miliknya diubah menjadi masjid. Konon, masjid ini usianya lebih tua daripada Masjid Agung Surakarta. Masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Laweyan itu didirikan pada tahun 1546. Sedangkan Masjid Agung Surakarta baru berdiri pada tahun 1763. Keunikan lain dari Masjid Laweyan adalah memiliki beberapa pintu masuk sebelum sampai di bangunan utama, termasuk anak tangga di bagian depan untuk naik ke atas kompleks masjid yang cukup tinggi dari badan jalan. Kemudian ada lorong yang harus dilewati untuk sampai pada pintu utama masjid. 3 lorong pintu tersebut mengandung makna filosofi yang mendalam, yaitu 3 tahapan keimanan seseorang, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Selain itu, jumlah pintu yang ada di masjid ini juga mencerminkan 5 rukun Islam. Walaupun masjid ini tertua di Solo, tapi masjid ini masih eksis dan masih digunakan untuk ibadah oleh warga Pajang. Dan berikut ini ada struktur takmir Masjid Laweyan Surakarta. Di sini, selain berziarah, kita juga bisa mengunjungi beberapa tempat produksi batik di Laweyan.
Dan batik zaman dahulu itu ada dua jenis, yaitu batik tuntrum dan batik sidoluhur. Halo semua, saya sedang bersama teman-teman mahasiswa dari UIN RM Said, Surakarta, dan kita sedang berada di depan Masjid Laweyan, masjid tertua di Solo. Saya harapkan ini sebagai aset budaya, teman-teman ini bisa membantu memperkenalkan Masjid Laweyan ke skala nasional bahkan internasional, agar masjid ini semakin dikenal, semakin lestari, dan menjadi potensi-potensinya akan hidup menjadi tempat wisata yang lebih bergairah lagi. Terima kasih teman-teman dari RM Said, UIN RM Said Surakarta. Kita tunggu kontribusinya.